Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Daryono, guru BK Konselor SMA Negeri 1 Garut, akan melaporkan kegiatan bimbingan dan konseling selama bulan Juli 2022. Pelaksanaan bimbingan dan konseling selama bulan Juli 2022, kegiatan bimbingan yang dilakukan mencakup kegiatan layanan dasar. Kegiatan layanan dasar ini terdiri daripada layanan klasikal, layanan lintas kelas, bimbingan kelompok, konseling individual, dan layanan konsultasi. Juga kegiatan pendukung lain mencakup kegiatan himpunan data, bimbingan, dan konseling. Mencakup menghimpun data pribadi siswa, pribadi keluarga siswa, data sosial ekonomi siswa, kemudian juga asesmen non-kognitif yang terdiri daripada data tentang learning style atau gaya belajar siswa, juga aplikasi instrumentasi analisis kebutuhan peserta didik atau AKPD. Layanan klasikal. Layanan klasikal adalah layanan masuk kelas yang terjadwal setiap minggunya, dengan materi-materi layanan yang disampaikan berdasarkan tingkatan kelas. Kelas yang menjadi tanggung jawab sebanyak 5 kelas yang terdiri dari 3 kelas 12 MIPA, terdiri daripada MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 4, dan 2 kelas 10, 4 dan 10, 5. Materi layanan kelas 10 lebih diarahkan kepada materi orientasi atau materi perkenalan lingkungan sekolah. Materi tentang penyesuaian diri, materi tentang kebiasaan belajar di SMA Negeri 1 Garut, materi-materi kelas 12 itu berbeda dengan materi-materi kelas 10. Materi kelas 12 lebih sekitar pada materi yang berkenaan dengan materi-materi orientasi karir ke jenjang perguruan tinggi. Mengapa? Karena memang SMA Negeri 1 Garut cenderung anak-anaknya itu 100% melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Nah, dalam materi-materi kelas 12 ini diawali dengan pengantar orientasi karir, pengantar tentang jalur-jalur masuk ke perguruan tinggi, pengantar tentang bagaimana teknis pengelolaan nilai himpunan data kelas 12 untuk menetapkan siswa yang termasuk siswa yang eligible. Sekitar itu awal-awal materi kelas 12. Selanjutnya layanan lintas kelas. Layanan lintas kelas ini dilaksanakan dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah PLS. Materi yang diberikan ke kelas 10 sekitar materi-materi yang mencakup pengenalan sekolah, pengenalan struktur kurikulum merdeka, cara belajar efektif, kemudian juga mengenalkan lingkungan fisik sekolah. Nah, pengenalan lingkungan fisik sekolah ini bekerja sama dengan pihak-pihak OSIS dan para OSIS itulah yang secara bergilir membawa siswa kelas 10 secara berkelompok ke lingkungan sekolah. Mulai daripada ruangan kepala sekolah, ruangan kelas, ruangan UKS, ruangan bimbingan konseling, ruangan lab, ruangan perpustakaan, ruangan lapangan, dan seterusnya. Itu dibimbing oleh para kakak kelasnya yang ada di OSIS. Nah, kegiatan lintas kelas ini juga kegiatan yang berkolaborasi dengan pihak lain, seperti dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Wakil kepala sekolah kurikulum yang bertindak sebagai narasumber yang menerangkan tentang struktur kurikulum merdeka, wakil kepala sekolah sarana dan prasarana yang memaparkan tentang sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Garut, wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan juga
memberikan paparan tentang tata tertib siswa selama di sekolah dan seterusnya. Layanan konseling individual. Layanan konseling individual diberikan kepada peserta didik atau siswa yang mengalami masalah-masalah psikologis. Dalam hal ini, masalah-masalah psikologis yang muncul berkenaan dengan kondisi psikologis siswa itu biasanya masalah-masalah sekitar perasaan tidak nyaman di kelas baru karena alasan tidak memiliki teman, dengan alasan tidak ada teman waktu di SMP, dan alasan-alasan lain yang cenderung alasannya bersifat emosional dan ya bersifat irasional. Intinya peserta didik yang memiliki masalah ini diindikasikan oleh guru BK adalah peserta didik yang memiliki masalah penyesuaian diri dengan lingkungan baru. Nah, bagi siswa yang mengalami masalah ini, guru BK dengan cara penuh penerimaan apa adanya siswa memberikan layanan konseling individual yang tentunya diarahkan agar peserta didik ini mampu memiliki kemampuan, keterampilan, dan berani masuk ke lingkungan baru. Ini penting untuk proses pembiasaan selanjutnya. Ini yang ditekankan kepada siswa, agar siswa lebih memahami secara logis, secara rasional, bahwa dalam hidup ini ke depan, kita selalu dihadapkan kepada hal-hal baru, dihadapkan kepada lingkungan-lingkungan baru, sehingga kita harus terbiasa hidup dengan lingkungan baru. Dan inilah langkah awal untuk bisa hidup di lingkungan baru, yaitu pembagian kelas di kelas 10 dengan teman-teman yang relatif baru dari SMP-SMP yang berbeda. Nah, ternyata setelah diberikan layanan konseling individual dengan berbagai tahapan konseling individual dari mulai tahap awal, tahap pelaksanaan sampai tahap akhir, nah ternyata ada sebagian besar memang siswa mencoba untuk tetap di kelas yang ditetapkan oleh sekolah, tapi ada juga beberapa orang yang tetap bersikeras mau pindah ke kelas lain. Tentu guru BK juga memahami dan memaklumi, tapi untuk seperti itu agar tetap jumlah kelas di kelas 10 itu tetap stabil, maka boleh pindah kalau barter, tuker dengan siswa-siswa dari kelas lain. Nah, selain layanan konseling individual, juga guru BK memberikan layanan konsultasi. Permasalahannya sama dengan layanan konseling individual, hanya dalam layanan konsultasi ini lebih dilakukan oleh guru BK dengan orang tua siswa, di mana ada sebagian siswa yang merasa tidak nyaman diam di kelas baru, namun tidak berani menghadap ke guru BK. Mungkin dia cerita kepada orang tuanya di rumahnya, sehingga besok lusanya orang tuanya secara langsung datang ke guru BK untuk menyampaikan permasalahan kondisi anaknya. Tentu guru BK juga melakukan hal yang relatif sama seperti yang dilakukan dalam layanan individual. Di awal-awal guru BK justru memberikan tekanan kepada orang tua agar kita bersama-sama memberikan penguatan, memberikan motivasi kepada anak untuk bisa tampil, bisa berani memasuki lingkungan yang baru. Nah, sebagian orang tua memaklumi apa yang disampaikan oleh guru BK, secara alasan-alasan anak cenderung kalau kita analisa lebih kepada alasan emosional. Tentu kita harus dikonfrontasi alasan emosional itu dengan alasan-alasan yang rasional. Maka tindakan guru BK ke siswa orang tua lebih kepada pendekatan konseling kognitif terapi. Jadi agar fungsi akalnya, fungsi logisnya lebih dominan daripada hal-hal yang bersifat emosional. Nah, tentu dengan cara seperti ini hasilnya juga seperti yang disampaikan sebelumnya, ada memang sebagian yang orang tua yang memahami dan memaklumi dan tetap anak mencoba untuk tetap di lingkungan baru dan tidak minta pindah, dan ada juga memang sebagian yang tetap mau pindah ya dengan caranya tetap dengan cara barter. Dengan cara barter ini diharapkan jumlah setiap kelas tidak ada yang terlalu banyak ataupun terlalu sedikit.
Kegiatan lain adalah kegiatan himpunan data. Himpunan data ini mencakup kegiatan asesmen non-kognitif kelas 10 tentang gaya belajar atau learning style. Ini dimaksudkan untuk sebagai bahan masukan bagi guru-guru lain agar menerapkan kelas yang bersifat diferensiasi. Jadi ciri khas karakteristik setiap kelas berdasarkan gaya belajar bisa diketahui dan bisa dimanfaatkan oleh guru-guru mata pelajaran ke depannya. Metode dan strategi apa yang tepat untuk diterapkan di kelas-kelas tertentu didasarkan kepada learning style siswa masing-masing kelas. Himpunan data kelas 10 juga kami lakukan khususnya oleh guru BK adalah kegiatan AKPD, yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Himpunan data ini digunakan sebagai bahan awal untuk pembuatan program bimbingan dan konseling di kelas 10. Apa kebutuhan siswa, apa yang diperlukan, materi apa yang dibutuhkan oleh siswa, ini bisa diketahui melalui analisis kebutuhan peserta didik. Apakah lebih banyak di bidang pribadinya, apakah bimbingan itu lebih banyak di bidang sosialnya, atau belajarnya, atau karirnya. Dari data yang diperoleh oleh kami, ternyata siswa kelas 10 cenderung lebih banyak dominan di masalah bidang pribadi dan bidang belajar. Sehingga ke depan materi-materi layanan terutama yang klasikal lebih cenderung diarahkan kepada bimbingan yang bersifat pribadi dan belajar. Kemudian juga himpunan data tentang data pribadi, data sosial, ekonomi, dan data keluarga peserta didik lainnya. Ini sebagai bentuk lain agar guru bisa lebih memahami kondisi real peserta didik. Demikian laporan kegiatan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Garut di bulan Juli 2022. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan bahan untuk evaluasi dan tindak lanjut untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di bulan-bulan berikutnya. Terima kasih, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.